أشهد أن محمدًا رسول Cukup ditebus, dosa pun terhapus. Selamat berjumpa kembali para sahabat Heri Lamas TV di mana saja Anda berada, di seluruh penjuru Nusantara maupun di mancanegara. Beberapa waktu lalu, masyarakat Muslim Indonesia dihebohkan dengan praktek pelaksanaan sholat Idul Fitri di Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat, yang mengundang kontroversi di tengah masyarakat, lantaran adanya wanita yang bercampur di dalam saf lelaki di bagian depan. Menyusul dengan adanya azan yang aneh, berturut-turut berbagai bentuk keanehan lainnya, seperti istilah Mazhab Soekarno dan wacana menjadikan santri wanita sebagai khatib sholat Jumat. Rangkaian penyimpangan dan keanehan itu menyebabkan sejumlah pihak kemudian tergerak untuk melakukan penelusuran secara langsung ke dalam Ponpes pimpinan Panji Gumilang itu. Sejumlah pihak berturut-turut ikut melakukan penyelidikan mendalam, mulai dari Majelis Ulama Indonesia dan tim investigasi aliran sesat TIAS. Diperoleh fakta bahwa Ponpes Al Zaitun merupakan rangkaian dari gerakan sempalan NII KW9 atau Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9 di bawah pimpinan Panji Gumilang alias Abdul Salam alias Prawoto. NII, LDI tadi seperti didiskusikan, NII, LDI itu sempalannya NII ya. Ini hati-hati adik-adik mahasiswa ini banyak yang menjadi sasaran NII ini. Makanya di LDI itu dianggap sholat belum menjadi kewajiban sebelum mereka berbaiat atau hijrah dari kelompok lain ke kelompoknya. Penelusuran terbaru yang dilakukan oleh seorang tokoh Nahdlatul Ulama, Noval Assegaf atau Gus Noval, menemukan adanya praktik penebusan dosa dengan menggunakan uang. Sebuah investigasi yang kemudian memutuskan bahwa Ponpes Al Zaitun Indramayu itu harus segera ditutup. Sahabat Heri Lamas TV, praktik penebusan dosa dengan menggunakan uang yang berlaku di Ponpes Al Zaitun ini mengingatkan kita kepada kelompok Islam Jamaah LDI yang juga melakukan praktek yang sama. Di dalam lingkungan Islam Jamaah LDI ada istilah surat taubat, yakni selebaran yang diberikan oleh pembesar Islam Jamaah kepada para pengikutnya yang ingin melakukan pengakuan dosa. Praktiknya, ketika salah seorang pengikut Islam Jamaah melakukan sebuah kesalahan atau pelanggaran dosa, maka sang jamaah menuliskan semua dosa-dosa yang telah dilakukan itu ke dalam lembaran surat taubat tersebut. Kemudian diserahkan kepada perwakilan amir yang ada di kelompok yang disebut sebagai imam kelompok. Imam kelompok ini selanjutnya membaca isi surat taubat itu, mencermati satu persatu dosa yang dituliskan oleh jemaahnya, kemudian ditetapkan besaran tarif untuk dibayarkan sebagai penebusan dosa. Uang yang terkumpul dari prosesi penebusan dosa itu kemudian diserahkan ke KU kelompok untuk disetor ke pusat keamiran. Sungguh sebuah praktik yang jauh panggang dari api, tidak ada landasan hukumnya dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Sesungguhnya Islam tidak mengenal yang namanya penebusan dosa dengan uang atau harta benda. Bahkan Allah tidak memberikan ampunan terhadap dosa yang ditebus dengan materi duniawi. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Imran ayat 91 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan orang-orang yang mati dalam kekafiran
tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka, sekalipun dengan emas sepenuh bumi, sekiranya dia hendak menebus diri dengannya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Ayat ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa sebanyak apapun harta yang dikeluarkan, sebanyak apapun uang yang dibayarkan sebagai penebusan dosa, tidak akan mampu menghapus dosa. Justru berakibat terjadinya dosa baru karena melakukan sebuah amalan yang tidak ada tuntunan sunnahnya. Di dalam Islam, tidak ada penebusan dosa dengan menggunakan harta. Yang ada adalah bertaubat kepada Allah yang disertai dengan perbuatan baik. Selama hamba tidak berputus asa dalam bertaubat, terus memperbaiki diri, selanjutnya berusaha menghindari dosa, meningkatkan ketakwaan, maka pengampunan Allah yang luas akan dia peroleh. Dalam surat Al-Baqarah ayat 160 Allah berfirman, mereka yang telah bertaubat, mengadakan perbaikan, dan menjelaskannya, mereka itulah yang aku terima taubatnya, dan akulah yang maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Sahabat Heri Lanos TV, ketika dirimu merasa telah melakukan sebuah dosa, maka perbanyaklah istighfar. Mohonlah ampun kepada Allah dari dosa yang engkau lakukan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Istighfarlah kepada Allah dan sembunyikan dosamu itu dari manusia. Cukup dirimu dan Allah saja yang tahu. Kita itu nggak boleh menceritakan dosa yang sudah kita lakukan. Kalau itu engkau tahu dosa, engkau tutupin, lalu kau minta ampun sama Allah Azza wa Jalla. Makanya disebutkan bahwasanya Nabi SAW mengatakan, kullu ummati mu'afan. Semua umatku itu dimaafkan dosa. Illal mujahirin, kecuali orang yang berbuat dosa terang-terangan. Wa minal mujah, dan termasuk berbuat dosa terang-terangan. Ini orang berbuat dosa di malam hari, Allah tutupin, gak ada yang tahu. Paginya cerita sama kawan-kawannya dia telah berbuat dosa. Ini termasuk yang tidak diampuni. Sesungguhnya demikianlah konsep bertobat di dalam Islam yang sungguh sangat mudah dan praktis, yang cukup bertobat hanya kepada Allah. Dan seseorang yang telah berbuat dosa dilarang untuk menceritakan dosanya tersebut kepada orang lain, karena menceritakan dosa sama halnya menyebarkan aib sendiri. Kalau ada orang berbuat hudud, mencuri, berzina, dan kepergok, kedapatan, hukumnya dikisos. Kalau laki-laki, perempuan belum nikah dicambuk 100 kali, diasingkan 1 tahun. Kalau sudah berzina, sudah menikah, hukumnya dirajam, gitu kan. Orang yang berzina sementara dia sudah nikah, berarti dia mengancam dirinya dibunuh. Halal itu bagi pemerintah, bukan individu ya. Bagi pemerintah setempat, bukan orang-orang individu di sini. Kemudian orang yang mencuri sama, dipotong tangannya kalau kepergok. Tapi dalam Islam, kalau tidak kepergok dan dia taubat, maka dimaafkan. Contoh gini, ada teman-teman di sini yang hadir mungkin atau di luar sana lah, pernah berzina, pernah ganggu istrinya orang, pernah berzina sama suaminya orang, pernah buat zina. Dia tidak tahu hukumnya atau mungkin dia anggap remeh dulu. Sekarang sudah taubat. Tidak ada dalam Islam datang melapor sama ustadz atau kiai, ini saya pernah berzina, bagaimana caranya? Tidak ada pengakuan dosa. Antara anda dengan Allah sudah. Tutup itu. Kita disuruh tutupin aib kita. Nggak boleh sengaja ceritain orang. Saya dulu pernah berzina, saya dulu pernah begini, nggak ada dalam Islam. Tutup. Orang lain kalau buat salah kita tahu, suruh tutupin. Kata Nabi SAW, man satara musliman, satarahullahu yawmal qiyamah. Siapa yang tutupi aib saudaranya muslim, Allah tutupin aibnya hari kiamat. Kita nggak boleh ceritain teman-teman. Tidak ada pengakuan dosa dalam Islam. Praktik pengakuan dosa sebagaimana yang dilakukan oleh sekelompok orang, termasuk LDI, adalah sama halnya menyebarkan aib. Meskipun yang membaca pengakuan dosa itu hanya kalangan terbatas saja, yakni jaringan keamiran, namun hukumnya tetap sama, yakni mengabarkan dosa kita kepada orang lain.
tidak jarang sang imam kelompok justru menjadikan dosa jamaahnya itu sebagai bahan nasihat atau dijadikan contoh di depan para jamaahnya. Meskipun dalam penyampaian nasihatnya sang imam kelompok tidak menyebut nama pelaku dosa secara langsung, tetapi tidak menutup kemungkinan sejumlah jamaah yang penasaran lalu menanyakan secara diam-diam tentang siapa yang dimaksud sang imam kelompok di dalam nasihatnya itu. Lalu sang imam kelompok pun memberitahu dengan pesan agar si jamaah jangan bilang ke siapa-siapa. Si jamaah ini pun kemudian bercerita ke temannya yang lain dengan tambahan pesan, cukup kamu saja yang tahu, jangan bilang ke yang lain. Namun begitu seterusnya terjadi sampai kasus dosanya yang bersangkutan tersebar secara merata dan diam-diam. Inilah kemuliaan Islam yang tidak mengajarkan praktik pengakuan dosa dan penebusan dosa dengan cara menggunakan uang serta menceritakan dosa kepada orang lain. Meskipun itu pemuka agama, pendeta, imam, atau apapun namanya. Ketika seorang muslim melakukan dosa, maka cukup dirinya saja yang tahu karena Allah sudah menyembunyikan aibnya. Tugasnya selanjutnya adalah meminta ampunan sebanyak-banyaknya kepada Allah dan memperbanyak amal kebaikan. Dengan bertaubat kepada Allah, Allah akan menerima taubatnya dan menghapus dosa-dosanya dengan cara memberikan keburukan, cobaan, kesulitan di dunia. Sebagaimana sabda Nabi yang bermakna, semua kesusahan yang menimpa seorang muslim, bahkan tertusuk duri sekalipun, maka akan menghapus dosanya. Besar kecilnya keburukan dan kesusahan yang menimpa seorang muslim tergantung dari besar kecilnya dosa yang telah dia perbuat. Namun, bagaimanapun besarnya kesusahan yang menimpa seorang muslim di dalam kehidupannya di dunia, itu jauh lebih baik dibandingkan bila dia harus menerima tanggungan hukuman di akhirat nanti di dalam neraka. Ini pula alasan mengapa seorang muslim ketika tertimpa musibah, kesulitan, dan kesusahan dianjurkan untuk senantiasa bersyukur, karena kesulitan itu sesungguhnya adalah keberuntungan dengan terhapusnya dosa. Melalui kesyukuran itu pula Allah menambahkan nikmatnya serta menuliskan pahala kebaikan untuknya, kebaikan berupa kesabaran serta kebaikan berupa kesyukuran. Ditambah lagi kebaikan berupa sikap untuk mawas diri, berusaha menghindari untuk tidak kembali melakukan dosa yang sama. Berbeda dengan orang yang memiliki kepahaman bahwa dosa bisa ditebus dengan uang. Sikap sabarnya tidak ada, sikap syukurnya pun sama, tidak punya. Yang ada justru sikap bermudah-mudahan di dalam berbuat dosa, karena dia beranggapan mudah menebus dosa cukup dengan melakukan pembayaran kepada sang imam. Padahal itu tidak menghapus dosa, justru menambah dosa baru karena melakukan sesuatu amalan yang tidak disyariatkan. Ruginya berlipat-lipat. Dosa awal tidak diampuni, justru dosa bertambah menjadi-jadi. Sudah begitu, pakai membayar pula. Itu semua terjadi karena kejahilan dan tidak adanya ilmu yang memadai di dalam beragama. Akhirnya mereka menjadi korban pembunuhan. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah memberikan taufik kepada mereka dan kepada kita semua. Amin. Sekian celotehan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.